Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih tim Master System yang sudah memberikan kepercayaan juga kepada saya untuk menyampaikan materi untuk hari ini. Hari ini sebenarnya materinya akan lebih ke arah how to get more sales dan bagaimana juga kita bisa meningkatkan customer satisfaction. Mungkin Bapak Ibu tahu bahwa oh ya di sisi CRM Salesforce adalah technology leader gitu. Nah, tapi berdasarkan IDC ternyata Salesforce ini bukan hanya leader di CRM gitu, tapi juga kita number one di sales, number one di customer service provider, dan juga number one di marketing. Secara impact gitu ya, jadi kalau kita tanya, jadi impactnya Salesforce terhadap kayak globally itu seperti apa? Nah, di sini ada beberapa statistik yang basically saying bahwa di tahun 2025 akan ada sekitar 4,2 juta jobs yang related dengan Salesforce. Dan secara ekonomi impact akan ada 1,2 triliun bisnis revenue yang ada di globally yang tercipta dari Salesforce itu sendiri. Nah, secara detail mungkin Bapak Ibu juga aware dengan hal ini ya. Jadi kalau kita bilang bekerja dari mana saja atau bekerja dengan device apa saja atau kita bicara tentang moving digital gitu ya, going to digital. Nah, tapi kita juga mengetahui gitu bahwa dari customer-customer kita, aduh Indah nggak bisa kita langsung moving semuanya digital gitu. Banyak challenges-nya nih kalau saya ngobrol sama customer-customer kita ya. Nah, apa aja sih biasanya yang kita dengar dari customer-customer kita? Yang pertama adalah sistemnya masih disconnected. Jadi banyak legacy system, banyak sedatanya silo gitu ya. Jadi sekarang ini kalau kita mau going digital, sistemnya ada banyak dan manage-nya susah gitu. Nah, yang kedua adalah sekarang masih lacking tools for remote work. Jadi mungkin kita mau WFH gitu, kita mau support WFH, tapi ternyata toolsnya belum ada gitu untuk berkolaborasi, untuk memastikan bahwa oh ya tim kita ini memang bekerja gitu. Dan ketika mereka ingin membangun sendiri, itu susah untuk scaling. Berikutnya adalah tadi ada concerns dengan employee health ya. Contohnya tadi misalnya mereka nggak bisa bekerja dari rumah dan diharuskan bekerja dari office gitu. Uh, Malah jadi super cluster, let's say kan jadinya sekarang juga concerning buat company. Dan yang mungkin yang terakhir yang akan saya mention adalah tidak adanya single source of truth. Ini lebih dari sisi alignment antara sales, marketing, customer service, commerce terhadap suatu seseorang atau suatu customer gitu. Karena datanya tadi berbeda, datanya sistemnya silo, jadinya customer sales nanti melihat datanya A gitu, tapi customer service melihat datanya B, terus nanti dari sisi marketing melihat datanya C. Jadinya nggak align gitu ya. Nah, kalau udah begini jadinya customer juga jadi kurang happy. Nah, bagaimana Salesforce bisa membantu untuk solving this challenge dan juga membantu customer, membantu company Bapak Ibu untuk menjadi tadi ya, achieving digital imperative tadi. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, jadi kalau misalnya saya pakai Salesforce instead of pakai yang lain, oke-nya di mana gitu, atau kelebihannya di mana? Nah, tadi saya sudah sempat mention bahwa dari sisi Salesforce, kita world number one CRM selama beberapa tahun berturut-turut sekarang, dan kita juga bisa memberikan single source of truth untuk connecting tadi tim sales, tim service, tim marketing, commerce, IT, dan lain-lain, supaya customer experience itu sama gitu ya. Lalu dari sisi, karena kita ini platform as a service dan software as a service basically, jadi akan faster time untuk implement Salesforce dibanding semuanya mesti Bapak Ibu bikin dari scratch gitu ya. Dan juga karena bentuknya platform dan kita yang handle dari sisi infranya, dari sisi scalingnya, nah dia platform ini lebih scalable dan juga lebih fleksibel untuk di-adjust gitu. Jadi kita punya customer dari satu user sampai ribuan, puluhan ribu, seratusan ribu user saat ini. Jadi
kalau kita ngomongin scale, Salesforce itu ada untuk dari mulai SMB, terus medium enterprise sampai large enterprise. Dan satu lagi yang tadi saya sempat mention, selama kita sudah ada presence selama 20 tahun terakhir, ada kira-kira 11 juta trailblazers. Trailblazers ini apa? Basically dari sisi customers, partner seperti master system gitu ya, dan juga partner ISV, dan juga dari sisi employee-nya Salesforce sendiri yang akan bisa membantu Bapak Ibu untuk successfully implementing Salesforce, dan juga ada banyak knowledge yang sudah dibangun dari sisi community kita. Kenapa kita berbicara tentang find, win, and keep? Jadi kalau kita berbicara tentang strategi for growth, kita akan berbicara tentang 3 hal. Yang pertama tadi, misalnya kita mau improve revenue, berarti kita harus mencari lebih banyak customer, di mana kita bisa mengimprove lead generation. Lalu yang kedua, kita akan memperlihatkan bagaimana Salesforce bisa membantu Bapak Ibu untuk winning customer tersebut, atau istilahnya mungkin convert gitu ya, dari sekedar prospek menjadi customer, sehingga kita bisa win more deals. Dan yang terakhir, setelah mereka menjadi customer, kita akan memperlihatkan bagaimana Salesforce bisa membantu company Bapak Ibu untuk improve engagement, membuat para customers kita ini happy dan satisfied ya. Jadi kayak improve customer satisfaction.